Assalamualaikum, halo teman-teman. Kenalin gua Rasya. Di sini gua bakal ngasih kalian tips and trick gimana sih cara gua biar gua tuh cepat paham dari mekanisme suatu game gitu. Oke, kalau kalian penasaran langsung aja ke videonya. Let's go. Jadi yang gue maksud dengan mekanisme game itu maksudnya kayak kita cepat beradaptasi dengan game yang kita mainkan gitu. Jadi kayak kita baru main tuh kita udah langsung paham apa yang harus dilakuin buat game kita ini, atau kita harus ngapain aja di game itu. Jadi kayak kita mau ke rank tertentu atau mau kayak cepet jadi gitu, yang kita mainkan kita harus ngapain aja gitu, maksudnya dari mekanisme itu. Dan gue di sini nggak asal kasih tips and trick ya, kayak gue udah mencoba cara ini dari semua game yang gue lakuin. Kayak contohnya PUBG gue udah lakuin game ini, cara ini. Terus Free Fire juga, Mobile Legend juga, di Valorant juga. Tapi sayangnya kalau di Valorant kan gue belum punya PC ya, jadi gue masih main dari warnet. Jadi gue untuk tips and trick kayak main Valorant nih bisa, tapi masih agak cupu lah gitu. Tapi kayak kalau yang mobile gue udah sering sih dari ngelakuin trik ini gitu. Pasti di sini kalian udah identik dengan kata atau kalimat ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, gue di situ nggak pakai prinsip itu ya dalam sebuah game yang gue mainkan, karena kalau kita pakai prinsip itu dari akun orang atau kondisi kita tuh pasti berbeda dengan yang ada di video gitu. Jadi mau nggak mau kita coba pelajarin lebih lanjut atau pakai trik ATP, amati, tiru, plek, ketipu, atau kayak copy gitu. Itu kita nggak bisa makainya langsung. Yang bisa kita pakai itu kalau gua pakainya ACP, amati, cobain, pelajarin. Jadi kita amatin dulu nih gamenya yang pengen kita mainin, habis itu kita cobain dulu gamenya. Nah, cobanya tuh jangan sehari doang kita cobain ya, kita harus cobain sampai benar-benar mentok. Kita cobanya 3 hari atau seminggu lebih kita cobain gamenya. Nah, habis itu kita nonton video tuh, nonton video dari orang, kita pelajarin gameplay mereka gimana caranya, mereka mainnya sih kayak gimana aja gitu. Oh iya, tapi di sini gue mau ngasih tahu ke kalian kalau ini tuh cara biar kalian cepat beradaptasi atau kalian cepat bisa memainkan mekanisme dari suatu game gitu. Apa aja yang harus kita lakukan biar kita cepat paham gitu dari game yang kita mainkan ini. Bukan cara cepat ke rank tertentu. Kalau kita mau naikin ke rank tertentu itu kita beda-beda lagi faktornya. Oke, gue di sini bakal ngasih penjelasan faktor-faktor itu ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja, nggak usah pakai banyak bacot. Gue bakal yang paling pertama nih, benar-benar paling pertama. Kalau kalian mau cepet atau keren tertentu, kalian, gue jujur aja, kalian tuh harus punya handphone yang speknya itu mumpuni. Jadi kayak nggak patah-patah saat dimainkan, terus lancar-lancar aja, terus penyimpanannya banyak. Ini jujur aja, soalnya itu tuh faktor yang paling ngaruh dari kalau kita ingin menaikkan suatu rank dari game yang kita mainkan gitu. Ini udah ada yang pernah menguji coba, gue pernah nonton videonya dan reviewan dari mereka tuh benar-benar kerasa banget feelnya. Lu bayangin aja Kairi main ML di HP J2 Prime, ya nggak bakal bisa sejago itu, cok. Pasti dia mainnya kayak masih terbata-bata. Dan juga teman gue pernah ada, dia tadinya pakai HP Samsung, main ML pakai Mage. Nah, terus suatu saat dia beli iPhone gitu, dia cerita ke gue, ternyata skillnya tuh langsung kayak beda gitu, langsung berasa enaknya kalau main. Jadi nggak ketergantungan sama orang gitu. Jadi kita dengan lancar itu kita jadi bisa gendong orang juga gitu ya. Jadi HP itu ngaruh ya, itu yang pertama. Nah, jika tips yang pertama tuh kalian udah, yaitu beli HP yang bagus nih, mumpuni. Nah, trik yang kedua tuh kalian coba tadi ACP, amati, cobain, pelajari.
Nah, kalian amati dulu tuh game yang kalian pengen kayak gimana yang tadi gue bilang. Terus kalian coba pelajari apa aja inti-inti atau tujuan-tujuan dari game tersebut. Jadi kalian pelajarin itu aja. Dengan begitu skill kalian akan bertambah terus seiring berjalannya waktu kalian sering memainkan game tersebut. Dan yang terakhir tuh kalian pelajari, kalian lihat-lihat gameplay atau turnamen dari orang tuh kayak gimana aja. Mungkin kalau ML dari rotasinya, atau dari PUBG tuh cara mereka 1v1 atau cara mereka main zonanya gimana, terus cara mereka stay di rumahnya tuh gimana. Kalau Genshin kalian coba lihat gitu build karakternya, terus kalau mereka mau spiral tuh triknya kayak gimana aja. Nah, itu setiap minggu kan juga pasti berganti, jadi kalian juga harus improve skill kalian gitu. Nah, kalau Free Fire juga kurang lebih kan sama kayak PUBG. Nah, kalau Valorant mungkin dari placement aim atau enggak posisi kalian berada gitu, atau tips and trick rotate. Nah, kalian juga harus pelajarin dari orang, lihat orang gitu, sering lihat yang jago, kalian udah pasti kalau kalian mempelajarinya juga otomatis skill kalian juga akan bertambah tanpa kalian sadari gitu. Jadi kalau kita misalkan di MPL nih, MPL nggak ada yang pika nabi. Nah, di rank kalian lihat nih, masih ada aja yang pika nabi padahal nggak guna. Nah, itu berarti skill kalian juga udah bertambah gitu, udah tahu kalau Hanabi itu hero nya yang nggak guna. Nah, jadi kalian bisa menghindari hero itu dan tahu gitu cara ngelawannya pakai apa. Nah, itu fungsi dari mempelajari suatu gameplay orang gitu. Dan menurut gua yang terakhir, yang terpenting dari kalau kalian itu menaikkan suatu rank dengan cepat, jujur aja kalian tuh butuh tim yang jago. Kalian butuh banget. Daripada kalian bermain sendiri, itu pasti lebih susah. Kalau kalian mau bermain game kompetitif sendiri gitu, kalian pasti butuh tim yang jago. Nah, jadi kalian coba cari temen gitu, cari temen yang jago sama kalian tuh, bersosialisasi sama orang-orang lain juga gitu. Jadi kalian bisa enjoy, fun, bawanya enjoy, tapi kayak juga ngebantai-bantai gitu lah, ngerti gak sih? Kecuali kalau emang gamenya tuh game-game santai. Nah, kalian kalau temani opsional ya. Misalkan kalau Genshin tuh kalian bebas mau main solo sampai tamat juga nggak apa-apa. Atau kalau emang sekiranya kalian butuh, kalian juga ke ward orang aja gitu. Nah, ini kalau teman dalam game itu bersifatnya opsional ya, tergantung game yang kalian mainkan gitu. Dan menurut gua ini tips yang terakhir cukup penting ya. Menurut gua kalau kalian memainkan suatu game kompetitif dan kalian ingin menaikkan rank game tersebut, tips yang terakhir tuh kalian harus jaga mood kalian. Kalian kalau bermain dengan mood jelek, pasti gameplay kalian tuh akan jadi jelek. Itu juga gue udah rasain, kayak kalian lagi mau ngapain itu bawaannya males. Nah, kalian coba mainin game tuh jadinya kayak bener-bener emang rusak gitu gameplay kalian. Jadi mood tuh ngaruh banget menurut gua. Dan gue juga pernah dengar katanya pas di MPL Mobile Legends tuh ada satu peserta, dia sebelum main tuh dia nonton drakor dulu. Nah, dia kan gak tahu ending drakornya, dan dia nonton, ternyata endingnya jelek, kan bikin moodnya sedih gitu. Nah, pas di gameplaynya dia kayak agak turun performanya gitu. Nah, jadi menurut gua mood itu penting ya. Dan mungkin cukup sekian tips and trick yang dapat gue bagikan ke kalian. Jadi semoga tips dan trik ini bermanfaat ya bagi kalian dalam kalian memainkan suatu game, agar kalian cepat adaptasinya sama bisa jago lah gitu. Walaupun gue juga gak jago-jago banget, gue cuman mainin gamenya aja soalnya gabut. At least tidaknya ya kalian tuh bisa bantu temen kalian gitu, biar kalian gak beban banget lah ya. Mungkin sekiranya itu saja. Sekian dari saya, goodbye.